Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reval Susilo, Prodi Perbankan Syariah, nomor induk mahasiswa 1220007. Tahun 2020, tahun 2021. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Adapun tugas ini adalah tugas untuk ujian akhir semester 1 tahun 2021 bersama Ibu dosen, yaitu Ibu Resti Okta. Baiklah, kita masuk kepada materi kita, yaitu proses pemasaran. Yang mana proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Berdasarkan definisi ini, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan. Nah, beberapa tujuan itu yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan, dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka melalui produk yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara tepat. Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengan konsumen tersebut dan dapat terjual dengan sendirinya. Nah, adapun proses pemasaran terdiri dari yang pertama yaitu adanya produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat untuk dilihat, dipegang, diteliti, kemudian dibeli, baru dikonsumsi. Produk juga berarti barang, jasa, gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dapat terdiri dari produk variety, quality, design, feature, brand name, packaging, size, surface, warranties, dan returns. Dimulai dengan adanya produk atau jasa yang ditawarkan sangatlah penting, sehingga pemasar dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dipasarkannya. Yang kedua, proses pemasaran itulah yang kedua, penetapan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayarkan untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. Harga meliputi last price, discount, allowance, payment period, credit terms, dan retail price. Melalui penetapan harga, pemasaran bisa memasarkan produknya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Dengan memilih harga yang paling sesuai kadang-kadang merupakan tindakan penyeimbangan. Penetapan harga yang berhasil seperti mencari harga yang menguntungkan di antara kedua kebutuhan tersebut. Nah, yang ketiga, saluran distribusi. Saluran distribusi masuk pada proses pemasaran itu sendiri, yang mana saluran distribusi ini merupakan berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau untuk dijual tersebut terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Nah, distribusi sendiri adalah bagian dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan cara penyampaian produk-produk dari produsen ke konsumen. Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortment, location, inventory, dan transport. Pemasaran juga bertindak sebagai distributor.
di mana tugasnya adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen sehingga memperlancar kegiatan perekonomiannya. Yang keempat yaitu promosi. Di dalam proses pemasaran ini promosi sangat penting karena promosi merupakan berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang diproduksi, diperkenalkan kepada pasar. Promosi yaitu cara yang dilakukan oleh perusahaan yang mana mengacu pada teknik-teknik mengomunikasikan informasi mengenai suatu produk kepada konsumen. Nah, variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, public relation, and direct marketing. Direct marketing ini adalah menjual langsung kepada masyarakat. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada para konsumen agar mereka tertarik untuk membeli. Yang kelima, pembelian. Tentu pembelian ini bersentuhan langsung dengan konsumen. Strategi setelah promosi dilakukan dan terjadi ketertarikan konsumen, maka yang terjadi adalah pembelian. Jadi produk yang kita tawarkan itu tujuannya adalah dibeli oleh konsumen. Kemudian masuk pada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah serangkaian rencana besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus berpotensi untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan usaha kecil khususnya diberlakukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya. Pada saat kondisi kritis, justru usaha kecil lah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Nah, pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor mikro, yaitu demografi atau ekonomi, politik, hukum, teknologi atau fisik dan sosial serta budaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dilihat dari sudut pandang penjual adalah tempat yang strategis atau place, produk yang bermutu atau produk, harga yang kompetitif atau price, dan promosi yang gencar, promotion ya, memperkenalkan produk yang kita buat kepada calon konsumen. Nah, kita masuk kepada perilaku konsumen itu sendiri. Karena barang yang kita buat itu tentu kita ditentukan oleh perilaku konsumen karena konsumen ini yang akan membeli produk yang kita buat. Nah, perilaku konsumen merupakan tindakan individu yang melibatkan penggunaan barang dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk. Pelayanan dari sumber lainnya. Riset besar dapat memberitahu kita kualitas seperti apa yang diinginkan orang-orang dalam sebuah VCR baru. Tetapi riset tersebut tidak dapat memberitahu alasan orang-orang membeli VCR tertentu. Perilaku konsumen atau konsumen behavior studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengonsumsi berbagai produk. Nah, untuk memahami perilaku konsumen, tenaga pemasaran sangat bergantung pada bidang psikologi dan sosiologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai faktor kebudayaan. Faktor budaya memberikan pengaruhnya paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Budaya adalah penyebab paling mendasar teori keinginan dan perilaku seseorang. Faktor kebudayaan meliputi budaya, kelas sosial, keluarga, aturan dan status sosial konsumen, karakteristik pribadi, dan faktor psikologis seseorang. Nah, model perilaku konsumen ini. Model perilaku konsumen atau pembeli dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh dari lingkungan ataupun dengan adanya bauran pemasaran atau terkenal juga dengan 4PS yang terdiri dari products, price, place, dan promotion.
Setelah ada stimulus inilah kemudian akan adanya respon dari konsumen. Nah, perilaku pembelian. Berdasarkan usaha pemecahan masalah, perilaku pembelian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku respon rutin, yaitu perilaku pembelian rutin untuk persoalan yang sering dihadapi, biasanya barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya makanan, sabun, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku pemecahan masalah yang terbatas, yaitu perilaku pembelian yang memerlukan usaha pemecahan persoalan yang terbatas. Yang ketiga, perilaku pemecahan masalah yang ekstensif, yaitu perilaku pembelian untuk mengatasi persoalan yang sangat tidak rutin. Sedangkan berdasarkan keterlibatan pembeli dan perbedaan merek, pembelian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang satu, perilaku pembelian yang kompleks, yaitu apabila menuntut keterlibatan pembeli terhadap produk yang akan dipilih adalah tinggi, contohnya dibutuhkan pertimbangan untuk membeli sebuah mobil baru untuk pertama kalinya. Nah, karena dia selalu mempertimbangkan uang yang akan dikeluarkan dan meneliti betul barang yang akan mereka beli. Yang ketiga, perilaku pembelian menekan ketidaksesuaian karena perbedaan antara merek tidak memenuhi, maka pembeli akan mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain yang dipakai sebagai penentu pilihannya. Mungkin seperti warna atau kualitas atau ketersediaan barang penggantinya atau bagaimana. Nah, yang keempat itu perilaku pembelian kebiasaan, yaitu dasar pembelian suatu produk tertentu bukan karena setiap terhadap merek, tetapi lebih banyak karena kebiasaan terhadap merek. Nah, contohnya saja seperti seseorang membeli atau menyukai celana merek Levi's ya 501. Nah, bagaimanapun kondisi Levi's tersebut, walaupun sedikit sobek atau bagaimana, dia suka untuk membelinya. Nah, karena dia termasuk kepada perilaku kebiasaan membeli merek tertentu, walaupun keadaan barang tersebut menurut banyak orang tidak sesuai digunakan, tetapi karena merek tersebut sudah mendarah daging dalam pikirannya, maka dia selalu membeli barang tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Bagi saudara-saudara yang mungkin menjalani kegiatan produk atau produksi sebuah barang atau produk, tentu lebih mementingkan mengkaji terlebih dahulu bagaimana perilaku konsumen, dan baru kita tentukan bagaimana proses pemasaran yang baik agar tepat sasaran. Demikian dari saya, Reval Susilo dari Prodi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.